Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dzakkirna bima nasina warzuqna fahman tsabita. Jamaah Surau Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan dan kekuatan, kesempatan, terutama hidayah dan taufiknya. Kita sudah melaksanakan salat subuh pada pagi hari ini. Pembahasan kita hari ini yang kedua adalah sajadatut tilawah, sujud tilawah. Jadi ahad yang lalu kita sudah bahas tentang sujud sahwi dan sebab-sebabnya dan pandangan para ulama. Nah, kali ini kita membahas tentang sujud tilawah. Mudah-mudahan karena saja materinya ini agak panjang juga, sehingga mungkin ahad berikutnya kita bahas lagi tentang sujud syukur. Ya, jadi kita tuntaskan tentang masalah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, sujud tilawah ini artinya sujud karena kita membaca. Maksudnya membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada perintah untuk kita sujud. Nah, itulah disebut sujud tilawah. Sujud karena membaca, ya, karena bacaan. Kalau yang lalu sujud sahwi karena kelupaan, ya, atau ragu-ragu, ya, atau ada tambahan atau kekurangan. Ya. Salah satu yang dijadikan dalil dasar oleh para ulama mengenai diperintahkannya kita sujud tilawah. Ya, nanti perintah ini para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah wajib, tapi seluruh mazhab yang lain termasuk mazhab Imam Syafi'i adalah sunnat muakkad. Ya, sunnat, ya, termasuk sunnat dan sunnah muakkad. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah yang dimaksud wajib bukan fardu. Nah, itu bedanya, ya. Jadi kalau ada istilah wajib dalam pandangan Abu Hanifah itu lebih kepada hampir sama juga sunnah muakkad. Karena dalam pandangan Abu Hanifah antara fardu dengan wajib itu dibedakan. Kalau dalilnya itu kata maknanya itu fardu. Tapi kalau masih zon ini ada perbedaan, itu namanya sunnah wajib. Dzamma Allah Ta'ala tarika sujudi biqaulihi wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela tarika sujud, mencela orang yang meninggalkan sujud, tidak mau sujud berdasarkan firman Allah, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Apabila telah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak mau sujud. Nah, jadi artinya Allah memuji orang-orang yang sujud, ya, karena Allah mencela orang yang tidak mau sujud ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi itu sebaliknya.
namanya mafhum mukhalafah. Ini ayat di surah Al-Insyiqaq ayat 21. Demikian juga hadis-hadis wasabata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syani hadis. Jadi demikian juga banyak hadis yang kuat bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kabar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata. Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kami surah Fayaqra'u as-sajadata. Lalu dalam surat itu ada ayat-ayat sajadah. Fayasjudu, lalu beliau sujud. Wa nasjudu ma'ahu, dan kami pun juga ikut sujud. Hatta ma yajidu ahaduna makanan lima'udi jubhatihi. Sampai ada ya di antara kami yang tidak mendapatkan untuk meletakkan keningnya. Jadi saking banyaknya jamaahnya di antara sahabat yang ikut bersama Nabi itu, ada di antara sahabat itu tidak sempat lagi karena banyaknya. Ya, demikian juga dalam hadis yang lain sama bersumber dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kami ayat-ayat Al-Qur'an. Fa idza marra bis-sajadah, ketika beliau melewati ayat-ayat sajadah, kabbara, beliau bertakbir Allahu Akbar, wa sajada, lalu beliau sujud, wa sajadna ma'ahu, dan kami pun juga ikut sujud bersama beliau. Nah, ini hadis yang pertama tadi itu muttafaq alaih, riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, inilah di antara dalil yang dikemukakan oleh para ulama mengenai adanya hukum yang namanya sujud tilawah. Ya. Nah, di antara fadilah keutamaan sujud tilawah ini dijelaskan bahwa sujuduha dari iman. Jadi salah satu di antara tandanya orang beriman itu adalah ketika dia rela sujud. Nah, itu. Jadi sujudnya kita, baik sujud tilawah khususnya ini yang dimasukkan dalam pembahasan kita ini menunjukkan tentang keberiman. Wa tariqul jannah, termasuk sujud itu adalah salah satu jalan menuju surga. Ya. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis. Ya. Secara marfu', itu artinya langsung disambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza qara ibnu Adam sajadatan." Apabila anak cucu Adam membaca ayat-ayat sajadah, pas sajadah, lalu beliau sujud, itazala syaitanu yaruki. Maka setan itu pada menyingkir, menjauh dari kita sambil menangis. Nah, itu kelebihannya. Jadi kalau kita sujud, termasuk sujud tilawah itu baik dalam, apalagi kalau dalam keadaan sedang sholat, ataupun kita sujud tilawah, kita tidak sedang sholat, tapi kebetulan kita lagi mengaji, lagi baca Al-Quran sampai pada ayat-ayat tertentu, lalu kemudian kita sujud, maka setan itu pada lari menyingkir, ya, memisahkan dari kita sambil menangis. Ya kulu dan mengatakan, ya wailah, wah celakalah kami. Nah, itu kata setan. Jadi setan itu mengakui dirinya sendiri celaka. Umira ibnu Adam disujudi pasajada. Anak cucu Adam diperintahkan sujud, lalu dia sujud, falahu al-jannah, maka dia mendapatkan surga baginya. Wa umirtu disujudi, dan saya diperintahkan sujud, fa'asa itu, tapi saya menolak, saya ingkar, saya membangkang. Wa'alaya bali an-nar, maka bagiku adalah
ini satu di antara keutamaan sujud tilawah. Berikutnya wa yasjudu al-qari was-sami'u. Nah, jadi yang sujud itu adalah orang yang membacanya. Yang kedua, boleh juga kita tidak ikut membaca, tetapi kita menjadi pendengar. Kita juga sujud. Ya, khabar Ibnu Mas'ud, salah satu dalilnya bersumber dari Ibnu Mas'ud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a wan najmi. Ya. Ketika bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm, ya. Dalam surat An-Najm itu ada ayat ya, yang berisikan tentang ayat-ayat sajdah ya. Fasjudu lillahi. Ada ayatnya wa'budu. Nah, begitu sampai pada ayat itu, fasajada fiha, maka Nabi sujud. Ya, karena membaca itu. Wasajada ma'ahu al-jinnu wal insu. Dan sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para jin dan manusia. Ya, jin itu jin yang pengikut Nabi, ya, jin Islam. Ya, jin saleh. Karena jin dengan manusia sama, ada yang muslim, ada yang tidak muslim, ada yang bagus-bagus soleh, ada yang preman-preman, ada yang tidak mau ikut Nabi. Nah, jadi jin ikut sujud dan manusia. Kecuali illa Umayyah bin Khalaf. Jadi ada seseorang namanya Umayyah bin Khalaf tidak mau ikut sujud, padahal yang lain itu pada sujud. Nah, suatu saat ketika terjadi perang Badar, orang ini ikut fakutilah yauma Badar. Orang ini terbunuh di perang Badar musyrikan, dalam keadaan musyrik. Nah, jadi itu hadis ini memberi informasi bahwa betapa banyak hikmah, kebaikan dan pahala orang yang ikut sujud tilawah. Sebaliknya ya ada sesuatu yang tidak baik, termasuk yang menimpa, dicontohkan dalam hadis ini, ditimpa oleh seseorang namanya Umayyah bin Khalaf yang tidak mau ikut sujud, yang pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak muslim. Ya. Lalu yang kedua, sujud tilawah ini ya, yang tadi saya sebutkan dalam pandangan Imam Abu Hanifah adalah wajib. Ya, sajadatut tilawati wajibatun bitilawah ala qari was-sami' indal Hanafiyah. Jadi bagi orang yang membaca sendiri dan orang mendengarnya, bagi pandangan mazhab Abu Hanifah adalah wajib. Ya, sunnatun inda baqiyatil fuqaha. Ya, ulama-ulama mazhab lainnya ya semuanya mengatakan hukumnya sunnah. Ya. Baik yang mendengar itu berniat untuk mendengar ya, ataupun tidak berniat untuk mendengar. Ya kan ada orang memang datang untuk mustami. Ya, mustami itu memang sengaja mendengarkan. Ya, biasa seperti kalau kita mendaras bulan Ramadan, apa namanya itu, tadarus. Ya, kalau tadarus kan yang kita berkumpul, yang satu sengaja membaca, yang kedua sengaja mendengar. Nah, itu namanya mustami. Itu disunahkan sujud tilawah kalau yang dia membaca dan dia mendengarnya. Atau bukan mustami, memang kebetulan aja di situ dia lewat, dia singgah sholat, ya ada orang baca ayat Al-Quran, dia dengar. Nah, dia juga disunahkan untuk ikut sujud. Nah, itu namanya tidak mustami. Ya, pandangan para ulama itu tidak membedakan, walaupun ada juga yang membedakan. Ya, itu ya tentang disunahkannya bagi orang yang amal haid wan nufasa. Ya, ada pun orang yang haid, orang yang sedang nifas, wala tutla minhum, tidak disunatkan, tidak dituntut untuk sujud.
Ya, ini sepakat para ulama. Karena nanti ada syarat-syaratnya. Ya, sama dengan syarat sahnya untuk sholat. Maka orang haid, orang yang tidak bersih tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, saya kira ini berkaitan dengan dalil, ya. Tadi ini diulang lagi karena perbedaan. Sekali lagi kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu dianggap wajib, ya, karena tadi itu dalilnya orang yang telah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak sujud, Allah mencela. Nah, cela itu artinya kalau dia membaca, dia tidak dicela, itu menunjukkan wajib. Tapi mayoritas para ulama, ya, itu tidak, ya, tidak mengatakan wajib tapi sunnah. Ini salah satu diantaranya lagi ini wadalil jumhur ala sunnati tilawah, dalil yang dikenakan oleh para ulama jumhur mayoritas Marawaz Zaid bin Thabit sebagaimana diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit yang mengatakan qara'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam najma. Jadi saya pernah membaca, ya, ayat-ayat dalam surah Najm, ya, tadi itu wasjudu lillahi wa'budu, ya, di hadapan Nabi. Falam yasjud minna ahadun, dan di antara kami ada yang tidak sujud. Itu menunjukkan seandainya wajib pasti semuanya sujud. Nah, itu cara istidlalnya, cara memodali. Walana ijma' sahabat. Itulah sebabnya para sahabat ijma' sepakat bahwa itu adalah sunnah. Ya, bahkan warawan Bukhari al-Masalah an Umar bin Al-Khattab. Imam Bukhari juga meriwayatkan bersumber dari Umar bin Khattab, annahu qara'a yaumul jum'ati 'ala al-mimbar bi suratin Nahl. Jadi pernah Umar bin Khattab pada hari Jumat beliau di atas mimbar, yang berarti dia baca khutbah. Dalam khutbahnya itu baca surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu di dalamnya ada ayat-ayat sajadah, ayat 49. Hatta idza ja'a sajadah nazala. Begitu sampai pada ayat-ayat sajadah, ayat sajadahnya itu adalah walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu hum la yastakbirun. Sampai ayat itu Umar bin Khattab turun dari atas mimbar, ya, lalu sujud. Wasajada nasu, dan jamaah yang ikut di situ juga ikut sujud. Setelah itu Bilal naik melanjutkan khutbah. Hatta idza kanat Jumatul Qamilah sampai pada Jumat berikutnya lagi membaca lagi ayat yang sama. Begitu sampai pada ayat yang sama tadi, ayat-ayat berbeda, beliau tidak turun dari mimbar, hanya beliau menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama namurru bis sujud, faman sajada faqad asaba, wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Ya, wa lam yasjud Umar. Ya, jadi beliau mengatakan kami melewati ayat-ayat sujud tadi. Jadi begitu dia baca, beliau menyampaikan bahwa ayat-ayat sajadah telah kami lewati tadi. Siapa yang sujud karena mendengar bacaan ini, maka dia sudah betul dapat pahala. Tapi siapa yang sujud, siapa yang tidak sujud, tidak apa-apa. Ya, artinya ada pilihan. Itu maksudnya, ada pilihan. Dan Khalifah Umar bin Khattab sendiri tidak sujud. Nah, saya kira sekali lagi inilah di antara dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama. Nah, berikutnya adalah mutaba'atul imam. Saya menyampaikan dulu sedikit. Nanti. Nah, berkaitan dengan dalam salat, apakah nanti karena kita makmum lalu imam membaca ayat-ayat sajadah, apa kita mesti ikut atau kita tunggu di atas saja? Ya. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, imam bisa jadi wasimauha minggar musalli. Jadi
kita ikut kepada imam dalam sujud sajadah. Ya, dan bagaimana juga dengan mendengarkannya dari orang yang bukan sholat. Dia sedang sholat tapi yang membaca orang yang tidak sholat. Apa kita juga ikut sujud tilawah dalam sholat? Ya. Jadi qala al-Hanafi idza tala al-imam ayat as-sajdah sajadah ma'al al-ma'mum. Ya, iltizam mutabi'ati. Jadi apabila seorang imam membaca ayat as-sajdah, maka kita sebagai makmumnya wajib mengikuti imam. Artinya kita juga harus sujud. Ya, karena mengikuti imam itu adalah satu kewajiban. Ya, karena yang kita bahas lalu itu ya, innama ju'ila imam liutama bi. Imam itu yang mesti diikuti. Ya. Jangan tapi bagus juga ini karena dulu mungkin karena belum pernah ikut sujud tilawah bingung. Kenapa salat subuh 3 rakaat ya? Nah, ini seumur itu kan belum pernah ikut sujud tilawah. Begitu kita subuh Jumat baca alif lam mim, ya sudah sajadah itu alif lam mim tanzil sampai pada kharru sujadah wasbahu. Apa lagi? Kharru sujadan surat As-Sajdah. Ya, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, kita turun sujud tanpa ruku. Bingung. Loh, ini imam gimana? Kok enggak ruku? Langsung sujud. Begitu selesai langsung berdiri, tidak melalui lagi istirahat, duduk istirahat itu. Makin bingung. Nah, setelah sholat ditanya, tadi sujud apa? Tadi tidak lebih sholat kan? Bukan lebih. Memang sunat inilah sujud tilawah. Jadi memang tapi alhamdulillah di Pontianak saya kira masih banyak masjid. Bahkan di beberapa masjid di Pontianak ini apa itu pasangan itu sudah sajud itu besar-besar karena mungkin imamnya dah hafal kan, jadi dia sholat baca di situ. Ya, artinya masih melihara itu bagus. Ya, kalau dalam bahasa hadis tadi ini kan termasuk pengusir setan. Jadi sering baca sujud tilawah itu setan jauh dari kita. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita ikut imam harus ikut imam ya. Nah, ikut imam karena wajib mengikuti imam ya. Wa idza sami'a al-musalli wa huwa fi sholati ayat sajadah min rajulin fi ghairi sholat lam yasjud laha fi sholat. Ini tapi boleh wasajadah ma'ada sholat. Jadi apabila ada seorang yang sholat, ini kita lagi sedang sholat nih, nah, tiba-tiba ada orang di luar, orang lain yang membaca ayat sajadah. Nah, orang yang kita sholat tidak usah sujud. Ya, kan mungkin kita lagi sholat sini, tapi ada orang baca Al-Quran di sebelah, dia baca ayat sajadah. Kita yang sedang sholat tidak usah sujud. Ya, tapi setelah kita selesai sholat, assalamualaikum, nah itu boleh sujud tilawah karena mendengar tadi bacaan dari sebelah. Ya, saya tak tahu boleh nggak kalau bacaan itu pakai kaset ya, begitu. Cuma kalau di sini kan yang mendengar, ya, apakah mendengar karena bacaan langsung atau mendengar karena bunyi HP? Nah itu kan banyak sekarang bunyi HP pakai itu murattal ya. Ya, paling sajadah di sholat lain sudah boleh ya, tapi tidak juga batal salat. Ya. Ya, jadi sekali lagi dalam pandangan ulama-ulama yang sama tadi tentang wajibnya. Nah sekarang syarat wajibnya. Jadi syarat wajibnya sujud tilawah ini ya sama dengan syarat wajibnya sholat itu. Di antaranya yustaratu liwujubi sujud tilawah yang dalam nafiyah ahiyat wujubi sholat. Ya maksudnya syarat wajibnya
sujud tilawah itu ya itu juga syarat wajibnya sholat. Apa syarat wajibnya sholat? Yaitu Islam. Artinya dia wajib sholat kalau sudah Islam. Yang kedua orang yang berakal. Yang ketiga sudah balik. Ya, sudah balik artinya sudah dewasa. Itu yang syarat wajibnya sholat. Itu juga syarat wajibnya tilawah. Jadi kalau masih anak-anak ya atau ya tidak berakal, sinting-sinting sedikit, ya itu enggak. Ya. Termasuk waktu anil minal haid wal nifas, dia harus bersih dari haid. Ya, dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Ya, karena sujud ini bagian dari sholat. Artinya walaupun bukan bangunan sholat, tapi bagian dari praktek sholat, sehingga dalam keadaan sujud itu mesti dalam keadaan wudu. Ya, sama nanti kalau kita sujud syukur, kalau ada yang nanya, gimana itu kalau pemain bola begitu gol langsung sujud di lapangan, itu sujud syukur nggak? Sujud syukur itu ada syaratnya. Salah satu itu syarat. Kalau syaratnya itu sama dengan syarat sholat. Satu dalam keadaan bersih. Yang kedua menutup aurat. Kalau pemain bola auratnya tutup nggak? Kan celananya sampai sini berarti auratnya tidak tertutup. Ya, tapi kalau ekspresi yang menunjukkan tentang rasa syukurnya itu bagus, tidak apa-apa. Dan nanti kita pun tahu artinya orang ini Muslim karena dia bersyukur kepada Allah karena dia bisa memenangkan pertandingan, artinya bisa menggolkan bola. Ya, tapi secara hukum tentang sujud syukur yang sebenarnya, ya dia harus menghadap arah kiblat. Yang kedua, ya tadi itu dalam keadaan bersih, suci, aurat tertutup menghadap arah kiblat. Nah, sujud tilawah dia begitu, karena syaratnya ini sama dengan syaratnya di dalam sholat. Nah itu, ya. Dan orang yang membacanya sama, makanya kalau ada anak membacanya, kita tidak disunahkan, karena dia tidak masuk memenuhi syarat itu. Nah, yang kedua syarat al-jawaz, ya syarat itu sihah, syarat sahnya. Kalau tadi kan syarat wajibnya, syarat sahnya untuk melaksanakan sujud tilawah ini ya kita pakai dalam mazhab Syafi'i. Karena ini beberapa pandangan, tetapi sebenarnya sih mazhab dalam konteks sujud tilawah tidak terlalu banyak. Jadi cuma agak sedikit ini, misalnya waqala asy-Syafi'i istaratu ma'niyah, ya takbiratul ihram ala sahih. Jadi kalau salah satu ketika kita sujud tilawah itu disyaratkan ada niat takbiratul ihram, jadi Allahu Akbar, itu dalam pandangan sahih. Ya, ada juga kama akhrajahu Abu Dawud, lakin bisnadin dhaif. Ya, karena ini waqiasan ala sholat, tapi pandangan ini dianggap sanadnya dhaif karena dia dikiaskan dengan sholat. Jadi dianalogikan dengan sholat, dimulai dari takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Ya, sebagaimana disyaratkan juga sebagai Islam. Itu. Tapi yang lainnya menganggap takbir saja Allahu Akbar, itu sama tadi. Apalagi kalau sholat kan karena sudah ada bagian dari sholatnya sudah ada takbir ihram awal. Dan syarat-syarat yang lainnya ketika dalam salat atau bersalat, pertama ayakunal qiraatu masyru'ah. Jadi ayat-ayat yang dibaca itu adalah ayat yang dibaca secara syariat. Jadi kalau ada orang membaca ayat Al-Quran tapi melanggar syariat, bagi kita tidak disunatkan. Apa maksudnya? Fa'inkat ma'alamatan kagaratin junub. Ada orang baca Al-Quran tapi dalam keadaan sedang junub, maka bagi yang mendengarkannya tidak disunatkan. Ya, itu. Atau ya dia makruhatan kakiratil musalli fi halil ruku' masalah. Fala yusannu as-sujudu lil qari wala lisani. Jadi kalau ada orang membaca ayat Al-Quran di luar pada tempat yang seharusnya, dan itu pun yang makruh bagi orang yang membaca dan mendengarnya, tidak disunatkan. Jadi itu syaratnya masyruh. Artinya ya sesuatu yang tidak melanggar syariat. Yang kedua
antakuna maksudatan. Jadi ayat-ayat yang dibaca itu memang sengaja dalam keadaan sadar. Makanya kalau ada orang mendengarkan bacaan Al-Quran tapi orang membacanya itu dalam keadaan lalai, hanya sekedar kayak lagu-lagu, itu tidak masuk. Baik, jadi memang makanya kalau orang baca kaset berarti kan dia ada niatnya, itu berarti mungkin beda itu. Karena di sini salah satu syaratnya itu. Ya. Selanjutnya yang ketiga ayakun al-makruh, ya, ayakun al-makruh kula ayat as-sajadah. Jadi kalau kita baca ayat as-sajadah harus selesai semuanya ayat itu. Ya, kalau qara'a ba'da lam yasjud. Tapi kalau baru separuh, nah itu belum, dan tuntaskan dulu. Nah seperti ini saya catatkan ini. Karena ayat as-sajadah ini oleh para ulama paling sedikit ada 15 ayat dalam Al-Quran. Pertama di surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahum yasjudun. Nanti selesai itu, nah baru sujud. Jadi tidak boleh baru separuh. Misalnya innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi, baru sujud padahal belum selesai. Wa yusabbihunahu lahu yasjudun. Nah, ini ada 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi ta'an wa karhan wa zilaluhum bil udwi wal asal. Ini ada 15. Tapi yang paling populer kalau kita ini karena itu di saja inna ma yu'minu ayatil ladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Nah, baru sampai di situ belum. Habiskan dulu. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Habis la yastakbirun, nah baru disunahkan sujud tilawah. Yang kelima adalah yaitu faslu baina qiraatil ayati was sujud. Ya, jangan terlalu panjang batas antara sesudah membaca ayat sajadah baru sujud. Sudah selesai bacanya lama baru sujud. Nah itu jangan. Ya, dan tidak boleh ada pembicaraan berpaling dari yang lainnya selain dari itu. Jadi setelah baca sujud dia ngobrol, cerita dulu. Setelah itu baru sujud. Nah itu jangan. Boleh. Ya pada sujudah. Nah yang dimaksud panjang, waktu yang ukurannya panjang itu adalah ayyazid ala miqdari sholat raka'ataini bi qira'ati mutawassithah. Jadi ukurannya panjang, ya lebih dari ukuran 2 rakaat sholat dengan bacaan yang sederhana, sedang-sedang. Jadi kalau antara bacaan tilawah dengan sujudnya melebihi dari ukuran lama 2 rakaat, maka itu sudah tidak disunatkan karena sudah melewati waktu. Antakuna qira'at ayat as-sajdah min syasni wahid. Ya, jadi bacaan ayat sajdah itu bersumber dari satu orang. Ya. Walau qara'a wahidun ba'da. Walau qara'a wahidun ya ba'da ayat wa kamil akhir fala sujudnya. Jadi mesti bersumber dari satu orang. Jadi kalau ada satu orang yang baca ayat Al-Quran sajadah itu baru dilanjutkan oleh yang lainnya, itu tidak. Jadi harus jelas sumbernya dari satu orang. Yang ketujuh ustaratul lahamin ma yustaratul lissalati. Ya, jadi disyaratkan untuk sujud tilawah itu sebagaimana disyaratkannya di dalam salat, ya min taharatin wa ghairiha. Sebagaimana tadi kita jelaskan tentang taharah, yaitu dia harus dalam keadaan ada wudunya, dalam keadaan bersih dari hadas dan najis, dan tidak bersih dalam keadaan tidak ada najis di pakaian, di tempat dan di tubuh kita, dan dalam keadaan juga ada wudu. Ini sudah sepakat. Ya, jadi makanya la yasjudu samu li qira'atin naimi wal junub was-sukran, karena dia tidak dalam keadaan bersih. Saya kira ini tentang ya syaratnya. Adapun sebabnya asbab sajadah tilawah ya tadi sudah disampaikan. Ya, sebab apa sebab-sebabnya?
Ya, sebab-sebabnya karena membaca ayat-ayat sajadah. Ya, itu saya kira tadi orang yang membacanya walaupun walau lam yasma' nafsahu kan. Ya, misalnya walaupun yang membaca itu tidak mendengar, ya, karena dia orang tuli, kan dia membaca tapi dia tidak mendengar bacaannya. Itu tetap disunatkan, ya, tetap disunatkan. Jadi simau ayat istilah awal istima'ilah. Jadi dia mendengar atau mendengarkan, ya, tetap disunatkan. Ya, tentu satu syarat. Dalam bahasa Arab itu kalau sekedar sima hanya mendengar, tapi istima mendengarkan dengan penuh perhatian. Makanya itu dikatakan wa idza Quran fastami'u, bukan fasma'u. Ya, apabila Al-Quran dibacakan, dengarkan baik-baik, itu naik fastami'u. Tapi kalau fasma'u, dengar aja. Ya, kalau dengar cuma diperhatikan, makanya tidak terdengar di telinga. Tapi kalau ada fastami'u, dengarkan baik-baik. Dalam bahasa kita itu perhatikan. Nah, orang membaca Al-Quran, dia mendengarkan baik-baik, memperhatikan atau sekedar mendengar, tetap disunatkan. Nah, itu karena tadi Al-Qurannya, ya, Al-Qurannya. Ya. Asal itu al-ibtidah, ya, karena kita ikut. Maksudnya ini seperti dalam keadaan sedang sholat. Walau talaha al-imamu wajabat ala muqtadi. Kalau kita makmum, imam kita membaca ayat-ayat sajadah, maka sebagai seorang makmum yang ikut kepada imam, kita wajib sujud tilawah. Wa illam yasma'na. Ya, kita mungkin tidak mendengarkan bacaan ayat sajadahnya imam karena lagi ini, tapi tetap kita wajib mengikutinya. Ya, itu. Wasibatus sujudi dahum ayyakuna ayyukabbira lil wahid. Jadi Allahu Akbar. Ya. Duna kalau dalam mazhab ini, mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah memang tidak mengangkat tangan, dia cukup takbir. Supaya takbir lapri, kemudian takbir ketika naik. Ya, ini dalam mazhab Abu Hanifah. Ya. Ya, bayar pengorasan yang mengangkat. Kalau ya kerata tidak perlu baca tahiyat langsung aja dan tidak salah. Ini karena sedang ikut kepada imam. Ya. Saya pernah berimam dengan seorang hafiz. Jadi mungkin nggak tahu konsentrasinya gimana. Jadi kita baca ayat sajadah, lupakan, lari ke Yasin. Tapi ayatnya tidak terbaca ini namanya tadi itu. Ya. Gitu. Jadi tidak terbaca di situ. Dia ada sebab itu lari ke Yasin, mungkin tidak konsentrasi. Nah itu, tapi dia mungkin dari setengah itu, habis itu langsung sujud. Tapi kita sebagai makmum ikut sujud ya. Gimana terus tak? Dia sujud, tapi tidak membaca itu tadi. Itu tidak boleh. Tidak ketemu. Dia hanya membaca surat as-sajadah, tapi tidak membaca ayat-ayat sajadah. Dia membaca cuma pas yang itu kan sajadah tuh ada yang suratnya kan mengikuti Yasin itu. Nah, tapi tidak sampai ketemu yang pas jud itu. Jadi kalau di as-sajadah itu kan ini namanya perlu Innama yu'minu fi ayatin alladzina idza dzukiru biha harfu sujada wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Itu ayat saja. Kan yang bersangkutan kan belum sampai pada ayat ini. Belum sampai dia ganti surat yang lain. Dia itu bukan dia as-sajadah itu kan mirip dengan surah Yasin di akhir sebelum sampai innama ya lari ke surah Yasin. Itu pernah ada nggak di surah Yasin disunatkan sujud tilawah? Tidak ada kan? Tidak ada. Nah itu tidak boleh. Bukan master. Tidak boleh sujud. Ya, kita tidak boleh sujud kecuali ada perintah. Itu. Tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut.
kalau kita tahu ini salah ini Ada. namanya bersepakat dalam kesalahan. Habis Pak. Habis orang pondok lagi, ya kan? Ya, bukan persoalan hati. Salah. Ya, pokoknya kalau keliru. Ya, karena kan tidak mesti juga artinya karena dia dari pondok, karena hafal lalu tidak mungkin salah, kan tidak juga. Bangun Ya, namanya kekeliruan ini kan bisa menimpa siapa saja, ya siapa saja. Ya, jadi apalagi yang ilmu kayak gini memang itulah perlunya apa ya sering-sering karena kadang-kadang memang kita tak paham. Itulah tak saya cerita karena seumur hidupnya apalagi dia udah orang tua tapi tidak pernah ikut saya tilawah, kaget. Kok salah subuh sini? Sini. Kok salah subuh Pak ada tambahannya? Kenapa? Tadi itu kita baru lagi. Kok ada 3 ya? Saya cerita. Ya baru kali ini iya. Saya baru kali ini ikut salah subuh lebih dari 3, lebih dari 2 rakaat. Itu perlunya memang. Jadi memang kadang-kadang kita ini baik kita mungkin biasa. Tapi ada orang lain yang tidak biasa. Gitu ya. Jadi bagi kita kalau ada kasus itu tidak usah ikut. Nah, cuma memang ayat-ayat sajadah ini kita tidak hafal ayat-ayat sajadahnya. Nah, kalau yang sini memang tidak ada sendiri surah Yasin. Soalnya makmum juga tidak tahu juga, jadi keikutan. Nah memang itu, ya betul. Karena makmum itu imamnya sujud juga. Ya jadi sumber masalahnya ini di imam. Iya. Nah, sumber masalahnya di imam karena dia sujud bukan pada waktu dan tempatnya. Sementara sujud ini bagian penting. Ya. Jadi saya kira itu berkaitan dengan syarat dan itu bacaan sejadah itu Pak berapa kali? Sekali kan cukup kan? sekali. Sejadah wahyani tadi. Ya, jadi berkaitan dengan bacaan pada umumnya para ulama satu bacaan sebagaimana bacanya kita baca pada waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la. Nah, yang kedua riwayat dari Aisyah, itu yang baca itu Sajadah wahyani. sajadah walilladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'ahu bihawli wa quwwatihi. Itu hadisnya sahih dari Aisyah, itu boleh. Iya. Ya, setelah itu pakai. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ada juga, karena itu memang ada hadisnya yang dibaca pada waktu itu ada di Al-Quran. Ada bacaan yang dipakai agak berbeda. Tapi para ulama itu biasa karena itu bagian potongan dari ayat-ayat Al-Quran. Itu juga boleh. Nah, jadi memang bacaan yang dibaca ketika sedang sujud tilawah itu ada beragam. Nah sehingga kalau memang tidak dihafal kembali kepada bacaan pada waktu kita sujud di dalam salat itu selesai. Ya, selesai. Ya, jadi boleh. Tapi yang populer itu tadi sajadah walilladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sam'ahu bihawli wa quwwatihi. Ada juga menambahkan itu bisa wa tabarakallahu ahsanul. Itu ya. Ya, saya kira itu berkaitan dengan sujud tilawah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah dan taufik menata hati dan pikiran kita untuk memperhatikan hal-hal yang begini karena ini bagian dari menata hati. Jadi apalagi tadi bisa mengusir setan paling benci kepada sedang sujud. Jadi begitu kita sujud dia lari jauh, artinya jauh dari kita. Nah, sementara kita ini ya jalan menuju tadi ini
Watarikul jannah, jalan menuju surga salah satunya adalah dengan berbanyak syukur. Saya kira itu sambil dicicipi apa yang ada barakah subuh ini. Terima kasih atas kebersamaan silaturahim kita subuh hari ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Mohon maaf bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.